Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita akan mengungkap tuntas tentang cara berwudu. Karena bab ini sangat penting sekali. Di bab yang lain kita sudah terangkan juga. Ini akan kita kaji tuntas untuk berwudu ya. Karena barang siapa yang berwudu ya, dalam wudunya ingat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Ya. Siapa yang tidak mengingat Allah, tidak akan suci darinya kecuali anggota yang terkena wudu. Tapi kalau orang yang berwudu itu, ya, secara tasawufnya, berarti harus ingat Allah. Ya kan, karena di dalam kitab ini, keterangan ini saya nukil dari kitab Bidayah Hidayah. Man dzakarahu inda wudu'ihi taharahu jasadahu kullahu. Wa man lam yadhkurullah lam yadhur minhu ilama asabahul ma. Jadi orang yang mengingat wudu, dalam wudunya itu ingat Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Kalau sudah suci, berarti apapun, ya, sesuatu yang suci tidak akan terkontaminasi dengan barang-barang najis, tidak akan menempel. Jadi jasad kita, roh kita betul-betul suci. Maka sebagai awalnya, saya akan menukil dalam kitab Wasiatul Mustafa di bab wudu, faslun fil wudu'i was sholati. Qala Nabi Muhammad SAW, ya alihi ahli. Ini yang menjadikan tertarik saya untuk mengupas di wudu karena kitab Wasiatul Mustafa. Ya alihi ahli iqtasi isba wal wudu'i fa innahu syadrul iman. Ya alihi ahli istaksi ngepok-ngepokno sira. Isba al wudu'i ing olahe nyempurnake wudu. Fa innahu mongko sak temne wudu iku satrul iman, iku dadi separone iman. Sangat penting sekali. Jadi iman ini harus terjaga 24 jam. Bagaimana biar suci dohir batin kita dengan cara wudu. Maka terlebih dahulu sebelum masuk ke bab wudu, saya ada masukan sedikit ya. Sebelum wudu upayakan untuk beristiwa. Ya, bersiwak ya, membersihkan mulut. Karena dasarnya kalau orang yang mau siwakan, Allah ridho, terus lawan kita apa? Setan akan marah. Ya, itu. Wa mardatu li rabbi wa mushitatun lisyaitoni. Ya, membuat Allah ridho dan membuat setan marah. Maka sebelum wudu silakan untuk beristiwa kembali. Kemudian kita lanjutkan, yaitu sempurnanya, yaitu untuk sempurnanya wudu berarti udah separuhnya iman. Nah, sekarang kalau kita membahas wudu, berarti harus tahu dong nama syaratnya wudu, ya kan? Terus rukunnya wudu, yang membatalkan wudu, rusaknya wudu itu apa aja? Nah, kita cek dulu di dalam kitab Sulam Taufik ya. Kitab Safinatun Najah dulu, yaitu syaratnya wudu itu ada 10. Di dalam kitab Safinatun Najah, syaratnya wudu itu ada 10 ya. Yang bunyinya gini. Faslun faslun. Surutul wudu'i utawi pira-pira syarat wudu iku asraton ana 10. Berarti harus tahu dulu syaratnya wudu biar sah dan diterima harus tahu. Yaitu 1, al-islamu iku Islam. Wa tamizu lan pinter. Wa naqa'u lan suci anil haidi sange haid wa nifasi lan nifas. Harus pertama itu harus Islam dulu. Bertamjiz. Tamjiz itu apa? Tamjiz itu orang pinter gitu loh. Mengerti hukum dan akal itu nalar. Kadang-kadang orang sudah dewasa, sudah balik tapi tidak tamjiz. Berarti bodoh dia. Tidak ngerti cara wudhu yang benar. Ya kan? Sudah batal wudhu tetap sholat. Nah itu kan bodoh. Gitu. Kemudian harus bebas dari had dan
nifas. Terus wa amma yamna'u wusulul ma'i ilal basarati. Jadi jangan sampai ada barang yang menyegah ketika wudu ada cat, jadi air wudunya tidak masuk ke kulitnya. Itu harus kita bersihkan dulu. Syaratnya harus begitu. Kalau belum bersih harus bersihkan dulu semaksimal mungkin gitu. Wala yakuna alal udwi ma yuhayyirul ma. Wa ala yakuna lan arep ora ana alal udwi ing atase gauta apa ma barang yuhayyiru kang ngohake alma ing banyu. Jangan sampai airnya itu berubah gara-gara ada suatu barang yang bisa merupakan air tersebut. Berarti harus dijaga kesuciannya toharoh, suci yang mensucikan. Terus wal ilmu dan harus mengerti bifardiyati dan keperluannya wudu. Fardu-fardunya wudu harus tahu. Sunahnya wudu harus tahu. Nah inilah yang akan kita kupas. Fardunya wudu itu berapa? Nanti sunah-sunahnya berapa? Nanti akan usul kepada Allah untuk berwudunya. Yang tadi saya sebutkan harus berwudu, ya kan? Berwudu harus ingat kepada Allah, maka akan disucikan badannya. Terus min furudihi wa sunnatu wal ma'ut tahuru lan banyu tahuru kang nyucikake wa hudul waktu lan manjing waktu wal muwalatu lida imil hadisi lan wal muwalatu lan nuli li adimil hadasi kedua wong kang langgeng hadase. Kalau punya hadas kentut ya wudu lagi. Kenapa? Kalau orang yang berpegang wudu itu akan diampunilah Allah. Karena para malaikat mendoakan sebelum orang itu batal, malaikat terus mendoakan untuk dimintakan ampun. Oke ya. Di bab Safinah jelas bahwa syaratnya wudu sudah ada 10 yang tadi saya sebutkan. Ini harus kita ketahui. Kemudian terus nawaqitul wudu'i arba'atu asya'a. Yaitu terus sekarang yang merusak wudu. Ya. Yang merusak wudu. Saya nukilkan di kitabnya. Nah, masih di Safinah ya. Nawaqitul wudu'i utai pira-pira kang ngrusake wudu. Iku arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Jadi yang merusak wudu menurut kitab Safinatun Najah itu ada 4 perkara. Al awalu utawi kang awal utawi kang dinginake al khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah suci dalan loro. Sesuatu yang keluar dari dalan loro apa? Min kubulin au duburin. Min kubulin bayane saking kubul au duburin to nyate saking dubur. Raihon contohnya apa? Raihon metune entut. Au heru utawa liyane entut. Ilal mania angin kejaba metune mani. Yang ketiga, asani utai kaping pindu, iku zawalul akli iku ilangnya akal. Nah, hilang akal berarti bisa edan, bisa orang yang tidur. Kalau orang tidur kan nggak ingat apa-apa. Nah, itu wudunya batal. Nah, nanti ada kajian ma'rifatnya berwudunya tetap tidur tapi bisa berwudu ada tekniknya. Ya. Wasani utai kaping pindu iku zawalul akli utawi ilangnya akal binomin kelawan sebab turu ahorihi utawa liyane turu. Nah, kalau sudah tidur, terus ilanama kok idin angin turune wong kang lungguh. Orang tidur duduk tapi tidak membatalkan wudhu. Contohnya pas Jumatan, mendengarkan khotib sambil ketiduran, tapi tidak batal wudhunya. Yang bagaimana? Mumakinin mumakinin kang nekaake makadahu ing pelungguhane man kan minal ardi saking bumi. Jadi pantatnya tetap nempel di bumi. As-salisu utai kaping telu. Al-tiqa'u kang tetemu. Al-tiqa'u kang tetemu basyarati kelawan kulit lorone. Rajulin wong lanang wa mra'atin lan wong wadon. Kabira ini kang gede karone ajnabiya ini tur kang liya karone. Min hoiri ilen saking ora nganggo aling-aling. Jadi
bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada aling-alingnya, ya, yang sudah dewasa tidak aling-alingnya. Contoh, Anda salaman dengan orang lain, perempuan lain, ya, itu tidak boleh dan itu otomatis wudunya batal. Kemudian arabiu masu kubulil adamiyyi aw halqahi duburihi bibatni rohati au butunil asobi. Ya, jadi yang keempat adalah arabi utai kami pat iku masul kubul iku gepok kubul. Iku masul kubulil adami iku gepok kubule anak Adam. Au halqihi utawa njupuk bunder-bundere. Au halqahi duburi utawa njupuk bunder-bundere dubure anak putune Adam. Bibat nirahati kelawan wetenge epek-epek, putih epek-epek ya. Au butunil asobi utawa pira-pira wetenge pira-pira drijine. Jadi gepok ini anak-anak Anda kencing, Anda cebokin. Berarti kan memegang kubul tuburnya kan. Ada mungkin lagi BL, itu batal. Wudunya batal, maka harus disucikan. Jadi jelas. Yang pertama, untuk menjadi sempurnanya wudu harus mengerti syaratnya wudu. Terus perkara fardunya wudu sudah tahu, ya kan? Kemudian di dalam kitab Safinahnya Sulam Taufiknya ya. Nah, Sulam Taufiknya itu sama. Ya, tentang syaratnya sama. Itu syaratnya wudu. Faslun ehada faslun wa min suruti sholatil wudu'u wa furuduhu sitatun al-awwalun niyatu toharoh li sholati bil qalbi au horiha. Oke, syaratnya sholat. Sebentar. Syaratnya sholat. Mana tadi ya? Sudah saya siapkan. Kita nukil tentang sunah-sunahnya tentang urutannya biar bisa ma'rifat cara berwudunya ya. Saya kulas kembali tadi bahwa di dalam kitab Wasiatul Mustafa sempurnanya wudu itu menjadikan separuhnya iman ya. Berarti harus betul-betul detail. Dan sebelum wudu harus menggunakan siwak. Kan begitu. Untuk tata cara berwudu itu menghadap ke kiblat. Ya. Menghadap kiblat dan posisi untuk berwudu itu duduk. Ya. Dia harus posisinya menghadap kiblat. Ini sempurna loh ya. Berarti kalau Anda menghadap ke utara atau bukan berarti tidak sempurna, sempurna juga, tapi ini lebih sempurna karena kita mengejar ke sunahnya. Berarti menghadap ke kiblat dan posisi kita harus duduk ya. Summa ijlis lil wudu'i mustaqbilal kiblati ala maudhi'in murtafi'in kaila yusibaka rosakun. Jadi duduklah kamu wudu sambil duduk terus menghadap kiblat di tempat tinggi agar kamu tidak terkena percikan air. Ya, itu nanti di setel ya. Nah, terus sekalian langsung doanya. Kalau sudah duduk, ini berarti belum masuk ke wudunya ya, baru awalnya wudu. Ya. Terus setelah duduk kamu apa yang kita kerjakan? Yaitu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatina wa a'udzubika Rabbi, ya, bi an yahdurun. Ya. Jadi kita suruh baca bismillah. Awalul fi'li itu bismillah, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung padamu dari bujukan setan dan aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan. Sejatinya hidup ini kita wudu itu untuk menjadi suci.
Kalau kita suci, setan tidak akan bisa masuk. Maka tadi apa? Kita suruh bersiwak dulu, maka Allah itu akan ridho dan setan akan kabur, gitu ya. Wa mardatul li rabbi wa musqitatun lisyaitani, kan gitu. Dia akan kabur ya dengan membaca bismillah, menghadap kiblat, ya kan, duduk. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa dicatat ya. Saya mencatat. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi bi an yahduruni. Nah, ini. Ya, setelah itu sebelum niat wudhunya, ini baru duduk, terus membasuh tangan. Nah, membasuh tangan ya. Driji-drijinya sambil dibasuh, yaitu apa? Kemudian dengan tujuan membasuh itu, kita berdoa kembali. Ya, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah baca bismillah, nggak perlu bismillah lagi. Langsung, Allahumma inni as'aluka yumna wa barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya kan? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, saat temen ingsun njaluk nyuwun panjenengan. Ya Allah, aku meminta kekuatan, berlaku taat dan kebaikan yang selalu bertambah. Dan aku berlindung padamu dari keburukan dan kerusakan. Berarti kita selalu meminta kepada Allah, jauhkan dari kerusakan. Tambahlah kebaikan. Pas basuh tangan itu di batin atau diucapkan, hatinya memahami bahwa Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Ya Allah, aku berlindung padamu, aku meminta kekuatan, berlaku taat, dan kebaikan yang selalu bertambah. Dan aku berlindung padamu, ya Allah, dari keburukan dan kerusakan. Nah, berarti doanya sudah dapat. Kan gitu. Kemudian, apa yang terjadi? Kita harus membasuh muka. Membasuh muka berarti, sebelum ulangi dulu, berarti habis ini masih ada sunahnya lagi, yaitu berkumur. Jadi kumur-kumur harus sampai ke tenggorokan tuh. Sampai bunyi itu ya. Digulung-gulung ya, dikuluk-kuluk sambil menghadap ke atas, nanti baru dikeluarkan, berkumur. Kan gitu. Terus doanya apa? Doa berkumur. Doa berkumur yaitu intinya untuk memudahkan kita membaca kitab ya. Mulut ini jangan sampai terkena najis. Kadang kita sudah sholat, sudah wudhu, tapi mudah untuk bergibah, mudah untuk mencaci maki orang, mengkuliti orang, memwasiti orang, oh dia benar, oh dia salah, terus gitu ya. Maka ini contohnya, tujuannya itu ya gini, doanya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrotid dikri laka wa sabitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, Allahumma a'inni ya gitu. Ya Allah, bantulah aku membaca kitabmu. Mudahkanlah untuk membaca kitabmu. Dan perbanyakkanlah zikir kepadamu. Wa kasroti dzikri lan ngakeh-ngakeh zikir laka maring sira kan gitu. Terus jagalah aku pada keyakinan mengesahkan Allah di kehidupan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita syirik. Maka kita berdoa berkumur-kumur berwudhu ya, diniatin Allahumma a'inni. Silakan ditulis. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabitni bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu doanya kumur. Supaya apa? Mudah mulut kita membaca Al-Qur'an. Mudah kita mendikir pada Allah, tujuan berkumur ya. Terus sunnah kembali adalah hidung. Hidung ini apa? Yaitu untuk kebersihan debu-debu yang masuk ke dalam kita, ya kan? Bau-bau yang jelek kita buangkan semua. Yaitu waktu menyedot, ya, waktu menyedot tuh, terus batinnya membaca, Allahumma arijni rahital jannati wa anta anni radin. Gitu ya. Berarti pas nyedot, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk mencium bau surgamu dalam yang engkau ridhoi. Kan gitu. Saya ulangi lagi, doanya menyedot air,
Nanti dapat demi sedikit biar dapat sunahnya. Karena kita sami'na wa ata'na. Jangan sampai menyepelekan sunnah apapun. Mari, manfaatnya luar biasa. Ya, diulangi lagi. Allahumma arihni rihatal jannati wa anta anni radin. Ya, terus habis itu kan masuk ngelepasinya dihitung itu dikeluarkan lagi. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk mengeluarkan bau-bau busuk, ya. Bau-bau busuk, ya. Doanya waktu mengeluarkan Allahumma inni a'udzubika min rawahihin nari wa su'iddar. Gitu ya. Tak bahasakan Indonesia saja, ya kan? Ya Allah, berilah aku ulangi. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu mirohin nari, ya kan, saking baunya api neraka. Dari baunya dari neraka. Wasu'id dari lan buruknya akhirat. Nah, wasu'id dari lan olone omah. Berarti ini ada akhirat. Ya. Kita mencium baunya surga dan menghilangkan baunya neraka. Paham nggih? Nah, itulah fungsinya ngambil sunnah. Berarti sunnahnya tadi duduk menghadap kiblat sudah. Doanya bismillah. Membasuh tangannya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasumi wal halakah. Doanya membasuh tangan. Terus doa kumur-kumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Biar membaca kitabnya banyak. Terus menyedot air, menghirupkan bau surga. Melepaskan berarti membuang bau neraka. Allahumma arihni ri'ahatal jannati wa anta anni radin. Membuangnya air. Allahumma inni a'udzubika min rawahin nari wa su'iddar. Nah, ini paham ya, sunahnya dulu ya. Terus ini habis ini selesai, berarti apa? Wudunya masuk. Furudul wudu kan gitu kan? Cara-cara fardunya wudu udah tahu kan gitu. Terus apa? Berarti membasuh muka. Nah, dalam membasuh muka, ini niat wudu sudah masuk nawaitul wudu'ah sudah naik. Apa yang dikatakan niat? Ya, apa yang dikatakan niat itu di kitab apa? Di Safinah sudah jelas diterangkan. Berarti an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kan gitu ya. Niat itu an-niyatu taiku kang aran niat iku qasdu syai' itu nejo sujiji. Muqtarinan kelawan den barengake bi fi'li kelawan agawe tersebut. Berarti pas nawaitul berarti air pertama tangannya itu pas nempel di mukanya. Berarti nawaitul. Ya, itu berarti dimulainya wudu. Ya, berarti nyari bismillahirrahmanirrahim. Silakan ya. Nah, doanya setelah nawaitul wudu atau niat selesai, yang kedua, basuhan yang kedua, maka ada doanya. Wa indal husnil wajhi, lana kembasuh wajah, ya kan? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyud wujuhi awliyaika wala tusawwid wajhi bidulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari-hari wajah kekasihmu menjadi putih. Intinya, ya Allah, putihkan wajahku, gitu ya. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti kekasihmu. Dan jangan, ya kan? Dan jangan engkau buatkan hitam wajahku dengan kegelapan di hari menjadi hitam wajah-wajah musuhmu. Ya kan? Berarti kita minta putihkan wajahmu, ya kan? Wajahku, ya kan? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyud wujuhi auliyaika seperti kekasihmu. Wala tusawwid wajhi, jangan kau hitamkan. Ya kan? Seperti hitamnya musuhmu. Itu terus nanti akan dilatih lagi hafal. Yang penting
tahu dulu. Oh, nggak usah Arabnya dulu silakan. Yang penting ma'rifatnya kan, mengerti. Gitu loh. Berarti pas waktu basah, nawaitul wudu alirofil, belas selesai. Yang kedua baca ini. Ya, ya Allah putihkan wajahku, dapat cahaya seperti wajah-wajah kekasihmu ya. Jauhkan wajahku hitam seperti musuh-musuhmu ya Allah. Jadi gampang ya. Kemudian ini sudah masuk. Ini terus kemudian apa? Berarti basuh tangan. Oke, sebentar saya cari nukilnya dulu kitabnya. Kemudian membasuh tangan. Basuh tangan ini ya di Fathul Qorib ya sampai ke lengan ya. Nanti di Fathul Qorib sampai ke lengan. Jadi ini saya terangkan untuk ambil rentetannya dulu. Berarti membasuh tangan yaitu apa? Ketika basuh tangan, doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Ya, doanya gampang. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, aku berlindung padamu. Ya, aku berlindung padamu dari engkau memberikan catatan amalku di tangan kiriku atau dari tangan belakangku. Ini yang tangan kiri, sebentar. Nah, jadi tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni. Ya kan? Hisaban yasiro. Ya Allah, berilah catatan amalku pada tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Nah, jadi manfaatnya, sunahnya membasuh tangan kanan sampai sikut loro dengan mengucapkan ya kan Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Ya Allah, berikan catatanku, amalku pada tangan kanan dan hisaplah aku dengan hisap yang paling ringan sak ringan-ringani. Terus basuh tangan kiri. Basuh tangan kiri ada doanya lagi. Apa? Allahumma inni a'udzubika. Selalu berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika antuk tiyani kitabi bisimali au min wara'in dohrin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari engkau memberikan catatan amalku di tangan kiriku atau dari belakang arahku. Gitu loh. Ya. Jadi terus dibaca, diniat dulu, dibatin, dibaca terus. Berarti tangan kanan biar hisapnya diringankan, menerima kitab catatan amal kita dengan tangan kanan. Terus aku berlindung lagi ya Allah tangan kiri, Allahumma ini a'udzubika antuk tiyani kita bisa milih au min waroin duhri. Ya Allah, aku berlindung padamu, ya kan? Dari engkau memberikan catatan amal dari tangan kiri atau dari arah belakang. Kemudian habis apa mengusap wajah. Mengusap kepala bukan wajah. Yang wajah tadi. Kemudian habis tangan mengusap kepala. Mengusap kepala, jadi tangannya itu ketemu di batok sampai ke belakang, ngapur rancang sampai ke getok belakang itu. Sampai tiga kali. Ya, jangan itik-itik cuma sedikit itu fikihnya boleh, syariatnya boleh. Tapi untuk sampai ke ma'rifatnya, ke tasawufnya harus tangannya ini berarti pecinya dibuka atau tutup kaos buka, ambil airnya arahkan ke belakang atau sampai ke bawah. Kembali lagi sampai ketiga. Doanya apa? Yaitu mengusap kepala. Doanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Allahumma hashini birahmatika wa anzil alayya min barokatika wa adilni tahta dilli arshika yauma la dilla ila dilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari alan nar. Ya, saya ulangi lagi doanya. Dicatat silakan. Allahumma hashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adilni tahta dilli arshika yauma la dilla ila dilluka.
Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya. Jadi artinya waktu kita membasuh kepala di batin, ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu. Liputilah aku dengan rahmat-Mu, turunkanlah berkah-Mu kepadaku. Naungilah aku di bawah naungan aras-Mu di hari yang tidak ada naungan, kecuali naungan-Mu. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku pada api neraka. Ya kan? Kenapa? Selalu kita berdoa pada Allah. Karena apa? Pada intinya yang tadi awal saya jelaskan, bahwa intinya berwudu harus ingat pada Allah terus. Kalau wudunya sempurna, maka suci seluruh jasadnya. Insya Allah mati kita akan utuh jasad kita. Ya, hati kita akan terjaga. Bersih bisa ketemu Allah dengan baik. Ya. Kemudian sudah mengusap kepala selesai. Sunahnya lagi. Ini ya, tadi kan fardunya. Sekarang ada sunahnya. Kuping kan sunah. Nah, kuping itu masukkan jari telunjukmu ke lubang telingamu dan usap bagian luarnya, ya kan, dengan ibu jari. Telinganya telunjuknya masuk, jempolnya keluar, diputar, dibersihkan. Jangan lupa doanya apa, ya kan? Allahumma ij'alni minal ladina yastami'un, ya, al-qaula fayattabi'una ahsanah, ya. Allahumma asmi'ni mutadal jannati fil jannati ma'al abror. Itu doanya. Berarti apa? Ya Allah, Allahumma ij'alni minal ladina. Ya Allah, jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang yang mendengar ucapan dan mengikuti yang terbaik. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku panggilan surga beserta orang-orang yang baik. Gitu. Berarti kita mengharap kuping ini betul-betul mendengar panggilan Allah gitu loh. Ada adzan cepat, ada orang baca Quran kita dengarkan, orang bermajelis dengarkan, tidak gurundel terus. Jadi hatinya semua ini sunah-sunahnya mengantarkan hati menjadi baik. Kalau hatinya baik, dalam segempal daging, semua badannya akan baik. Nah, gitu. Ya. Kemudian setelah kuping berarti membasuh kaki. Membasuh kaki itu sela-sela kaki kanan dibersihkan pakai menggunakan kaki kiri, jari-jarinya atau menggunakan tangan ya. Gitu ya. Kemudian apa doanya? Wakul ngucapa sapa sira. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Ya, doanya. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Sing artine ngene. Ya Allah, takdirkan kakiku selalu di siratul mustaqim bersama hamba-hambamu yang soleh. Maka dalam tahiyat itu kan selalu, ya kan? Tahiyat kan ada. Kumpulkan aku kepada orang-orang yang soleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin wa ala ibadillahi sholihin. Nah ini kita selalu berharap bisa bertemu dengan orang-orang soleh. Kalau dalam kitab Al-Ala itu orang itu bisa dilihat baik buruknya tergantung temannya, gitu loh. Ya sama, badan-badan kita ini harus kita latih. Antara tangan harus baik, mata harus baik, telinga harus baik. Nanti akan baik semua. Hatinya akan mengontrol lebih mudah. Karena apa? Pada hakikatnya kalau wudhunya yang kena air saja itu yang disucikan. Tapi kalau seluruhnya waktu wudhu ingat Allah, seluruh jasadnya suci, setan nggak akan tembus. Gitu ya. Setan was-was tidak akan tembus. Maka setelah membaca kuping, terus mengusap kaki tadi. Kakinya sama, biar mudah. Biar mudah ke siratul mustaqim. Kemudian sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti doanya, wudhunya variasi. Nanti kitab Bidayahul Hidayah itu rekan sudah tahu. Habis itu kita wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma bihamdika
asyhadu alla ilaha anta anta tawwabur rahim aw maj'alni min tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburon syakuron waj'alni udzakiraka dzikron katsira wa asubbika wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu doa di kitab Baitul Hidayah. Kalau dalam kitabnya Wasdal Mustafa, setelah sampean wudu selesai, maka baca inna anzalna faida farokta min duhrin fakrok inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi baca inna anzalna fi lailatul qadar sampai berapa ambalan ini? 10 ambalan. Kalau bisa ya 10, kalau enggak ya 3, kalau enggak minimal 1. Ya. Nah, terus kalau sudah begini, dia nanti kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu suruh airnya digosokkan ke leher supaya tidak terrantai bebasnya rantai api neraka. Terus habis itu baca subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa majelis ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah itu baca asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, udah selesai. Jadi versinya di kitab Bidayatul Hidayah, doa-doanya di Bidayatul Hidayah jelas sekali dari dari duduk menghadap ke kiblat, berkumur, menghisap air dalam hidung, mengeluarkan hidung, membaca, mengusap wajah, doanya ada, mengusap kepala, doanya ada, mengusap telinga kanan kiri ada, mengusap kaki kanan kiri ada. Kemudian doanya sudah saya jelaskan tadi yang agak panjang, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila akhirih. Yang dari kitab Wasiatul Mustafa, inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar saakhiri. Terus setelah itu tangannya diucapkan ke leher dengan niat biar terbebas dari belenggu api neraka, biar terbebas dari rantai api neraka. Maknanya untuk di dunia biar terbebas dari kesulitan-kesulitan. Maka sering-sering baca inna anzalna habis wudu, ya. Terus dilanjutkan lagi Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus terakhir asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doa-doanya. Loh, terus kalau ada pertanyaan di kitab Fathul Qorib diterangkan di Fathul Qoribnya ya, diterangkan jadi pada membaca wudu, lafaz bismillah kok lupa? Katakan lupa. Ya segera baca bismillah di tengah mau di akhir. Gitu ya. Terus untuk untuk tidak membersihkan tangan, berkumur, itu di kitab di Fathul Qorib itu ada sunnah. Berarti dalam kata sunnah, jangan sampai kita ingkar sunnah. Maka kalau wudhu itu harus tenang sekali. Hadirkan Allah, duduk, menghadap ke kiblat, niat di hati kita, Allah itu hadir. Nah, kita melakukan ritual wudhu dari wajah, tangan, terus bagian rambut, separuh kepala, sampai ngusap kaki, harus ingat Allah. Gitu loh. Maka kita akan bisa bermakrifat. Nah, terus setelah wudhu sempurna, terus sekarang yang merusak perkara, wudhunya bila rusak, terus apa yang kita lakukan? Itu dalam kitab Safinah lagi, saya lihat jabatan haji, bahwa faslun ehada faslun man taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-sholatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamluhu wa yahrumu alal jumbi sittatu wa hamluhu wa yahrumu alal junub. Jadi kalau wudunya rusak, tidak boleh satu apa? Yaitu sholat. As-sholatu suciku sholat. Wa tawafulan tawaf. Wa masul mushafilan ngepok mushaf. Mushaf itu apa? Quran. Kalau batal wudu jangan membawa Quran atau memegang. Ya, memegang aja nggak boleh apalagi membawa. Nah, kecuali nanti kalau dalam perjalanan jauh kok batal wudunya, dalam perjalanan ya diniatkan membawa barang. Kitab itu dalam hati berubah tidak membawa Al-Quran tapi diniatkan membawa barang biar tidak kehukuman dosa. Wa hamluhu lan nanggung mushaf. Wa yahrumu lan haram alal
junubi ngantasi wong junub. Gitu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ini apa ya? Karena kalau ingin khusyuk dalam sholatnya, wudhunya harus diperbaiki. Itu kuncinya. Kadang sholat susah khusyuk, ya kan jenglat-jenglit, tomak nina sudah diterangkan begini tetap susah. Karena apa? Wudhunya tidak sempurna. Lah, dituntut lagi, wudhu ini biar sempurna, harus bersiwak dulu gitu loh. Jenengan kalau habis buang hajat, kencing, atau buat hadas besar, itu disunahkan lagi untuk siwak. Ya kan? Apalagi mau wudhu untuk bersiwak. Kenapa? Allah ridho dan setan marah gitu loh. Yang tadi saya awalkan. Itulah untuk menuju kita sholatnya khusyuk, wudhunya khusyuk. Semoga ini menjadi barokah. Di Fathul Qorib secara garis besarnya aja, ya kan? Bab-babnya itu faslun fi furudil wudhu, ya kan? Pasal tentang kewajiban wudhu, ya kan? Oh ada pertanyaan lagi, siwaknya gimana? Ya ada niatnya. Siwak itu harus niat, yaitu nawaitu sunatal ya kan? Siwak ya, istiwaki, ya kan gitu. Niat sunah siwak. Saya niat sunah melakukan siwak. Nawaitu sunatal istiyaki. Nggih, paham nggih? Semoga jadi barokah. Kita sedikit demi sedikit, kalau tidak paham bisa datang ke majelis, ya kan? Tanya ini kita akan berikan yang terbaik. Ya, semoga Allah ridho, semoga ilmu juga bermanfaat. Kalau saya tahu tapi tidak saya tularkan, saya akan kena hukum, ya kan? Saya akan disiksa karena punya ilmu tidak ditularkan. Nah, kalau udah punya ilmu ditularkan, sudah dilakukan belum? Ya kita lakukan, ya kan? Karena berani gini, manfaatnya ya, ya kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat. Jangan nanti bisa ditularkan ke anak istri, ke saudara, ke teman. Silakan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup. Sebelum tutup, saya minta maaf apabila ada kekurangan. Ya, ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga orang bodoh. Semoga saya mendapat ridha Allah, dimaafkan segala kesalahan saya. Wa alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.